Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing ya, sukacita kita semua pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur di hari Minggu ini. Mari sebelum kita akan masuk dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan suci, mari kita mengambil saat teduh sejenak, ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam ibadah, Tuhan sudah selamatkan kami, Tuhan sudah anugerahkan kami kehidupan yang kekal, dan pagi ini kami mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan menjadi bagian kami. Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau yang sudah bangkit mengalahkan maut, sehingga kami dimerdekakan, dibenarkan, dikuduskan, diperdamaikan. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama kita berkatakan, amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
Dia yang layak menerima pujian dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita persembahkan sebuah pujian syukur sorak-sorai kepada Tuhan. Karena Dia sudah mengalahkan maut, kuasa maut sudah dipatahkan, dikalahkan. Haleluya, kita berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara bersuka cita kita memuji nama Tuhan. Sekaranglah waktunya. Pujian hanya bagi Tuhan, kemenangan ada pada kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, amin, dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yesus Allah kita perkasa, segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa, raja segala raja, Allah maha besar. Katakan haleluya. Oh Yesus Allah kita perkasa, raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa, raja segala raja, Allah maha besar. Oh Yesus Allah kita perkasa, raja segala raja, Allah maha besar. Allah maha besar, Allah maha besar. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Sukacita kita menyambut firman Tuhan. Bahkan sesaat kita juga akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kuasa salibnya yang memulihkan kita, kuasa bilurnya yang menyembuhkan segala penyakit kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami dengan penuh sukacita
memuji Tuhan karena kemenangan yang Tuhan berikan atas kami. Kami tidak lagi di bawah perhambaan dosa, kami tidak lagi di bawah perhambaan kutuk, tapi kami sudah dimerdekakan Tuhan. Oleh sebab itu dengan sukacita kami mau menyambut firman-Mu, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya di mana Tuhan hadir, Engkau menjadikan segalanya baik Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan. Bahkan yang dalam ketakutan, kecemasan Tuhan akan gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Sehingga usai ibadah ini kami mendapatkan kemenangan baru, sukacita baru, damai sejahtera yang berlimpah Tuhan. Kami melihat hari-hari ke depan, hari-hari yang sangat diberkati karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dalam ibadah perjamuan Tuhan pada pagi ini kita akan melihat sebuah tema mengejar hati Tuhan. Ya, Saudara, keselamatan adalah Tuhan yang mencari kita. Hidup kekal Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Namun setelah itu, Bapak Ibu Saudara, untuk pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita, bagaikan rusa yang mencari air senantiasa setiap hari, saudara. Tidak mudah, ya. Pasti ada ancaman yang sedang mengintai. Ya. Ketika rusa minum air di sungai, dia pun tetap berjaga-jaga karena ada binatang lain yang akan mencoba merekamnya, saudara. Ya tentu ada ancaman dan sebagainya. Ada sesuatu yang dikorbankan. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita berusaha terus menumbuhkan iman kita, kerohanian kita, maka ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu apa? Kesungguhan hidup kita, kesungguhan hati kita untuk mengejar hadirat Tuhan. Saudara, kita menyediakan waktu yang khusus, yang ekstra, waktu yang lebih dari biasanya. Kenapa? Kita akan mengejar hatinya Tuhan. Seperti pribadi seorang Daud, saudara ya. Dari sekian banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara, hanya pribadi ini yang mendapatkan stempel yang luar biasa. Hati Tuhan berkenan kepada seorang Daud, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagian firman ini ya, saudara, bahwa Tuhan sudah membebaskan kita, melepaskan kita dari kutuk maut. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang saudara dan saya sudah terima, kita dijadikan anak-anaknya. Nah, anak-anak ini harus bertumbuh menjadi dewasa karena nanti pada puncaknya saudara ya, perjalanan gereja Tuhan tidak selamanya anak-anak. Dia bertumbuh remaja, dewasa, dan pada puncaknya dia nanti bersanding dengan mempelai pria. Tidak ada anak-anak yang menikah, saudara. Oleh sebab itu kita perlu ya berkorban lebih daripada biasanya untuk apa? Mencuri atau mengejar hadirat Tuhan, hati Tuhan. Kita melihat bagian daripada pribadi Daud ini, saudara ya. Saya ingin mengajak kita membaca kata itu di mana Allah menunjukkan ya hatinya kepada Daud. Dia katakan dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul, saudara bisa membuka Alkitab saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan menuliskan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, kita melihat perjalanan hidup Daud tidak mudah-mudah banget ya saudara ya. Ketika dia mengembalakan dombanya, ya saudara-saudaranya mencemooh dia saudara. Ya. Apa yang dikatakan saudara-saudaranya ketika dia mencoba membantu ya atas serangan Goliat, saudara-saudaranya berkata kepada dia apa saudara? Kemana kau bawa ya kambing domba yang 2-3 ekor itu? Saudara. Saya terlalu yakin
Ya, Daud tidak memelihara 2-3 ekor, saudara. Tetapi begitu cemoohan diberikan oleh saudara-saudaranya, saudara. Sangat direndahkan. Dan pergumulan hari-hari ke depan yang dia lalui juga tidak mudah, saudara. Sampai dia menjadi raja pun, saudara, kita melihat perjalanan hidupnya juga tidak mudah, saudara. Bayangkan sudah dilantik menjadi raja, tetapi Daud belum dapat duduk di singgasana raja. Dia harus menghadapi karakter seorang Saul, saudara. Namun dia tetap berjalan. Ya. Ada kekuasaan di tangannya, ada kesempatan di tangannya untuk membunuh Saul, saudara. Tetapi dia tetap memandang kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada banyak mungkin pergumulan dalam hidup kita. Ya. Tetapi mata kita biarlah selalu memandang kepada Tuhan yang kita akan lihat sebentar. Bagaimana kita memandang kepada Tuhan untuk dapat mencuri hatinya Tuhan, saudara. Karena ketika kita dapatkan hatinya Tuhan, ketika Tuhan berkenan dalam hidup kita, maka perjalanan hidup kita akan kita melihat dalam bagian akhir, saudara ya. Nah, puji Tuhan, mari kita melihat mengapa Daud mendapatkan stempel yang demikian luar biasa, saudara. Pertama, ketika dia menjadi raja, saudara ya, dia mempunyai tetap karakter hati yang rendah. Hati itu tidak pernah lepas dalam hidupnya. Ya, saudara, tidak mudah seorang raja untuk menerima nasihat, apalagi teguran atas kesalahan yang dilakukan. Ya, Nabi Nathan mengingatkan, kamu sudah berbuat salah. Reaksinya cepat dilakukan oleh Daud. Tidak melawan, tidak memberontak, saudara. Ya. Saya katakan tidak mudah seorang raja, begitu mudah hatinya luluh atas nasihat teguran seorang nabi. Ya, kalau kita melihat sekarang, saudara ya, wow, sangat sulit, saudara ya, untuk seorang pimpinan, seorang yang sudah punya kedudukan, ya, saudara punya jabatan, saudara punya kemampuan finansial, saudara punya posisi. Wah, saudara, saya yakini bahwa tidak ada yang berani menasihati saudara. Ataupun ada yang menasihati saudara, ya paling saudara lihat, ya saya sukses dengan cara gini, ngapain kamu nasihati saya? Lihat dirimu sendiri ya. Seperti itu mungkin. Nah, Daud tetap punya rendah hati ya saudara ya. Karena inilah yang Tuhan lihat, kalau saudara perhatikan dalam firman Tuhan dalam Amsal ya saudara, Allah sangat benci orang yang sombong. Lawannya adalah Tuhan. Mari ke depan perjalanan hidup kita tetap rendah hati ya saudara ya. Walaupun saudara berkat, Tuhan berkati saudara, Tuhan pakai saudara, Tuhan sangat pelihara saudara. Tetap rendah hati ya saudara, tetap hargakan firman Tuhan, tetap hargakan Tuhan. Nah yang kedua saudara, kita melihat bagaimana hatinya Daud mempunyai sifat yang ingin melekat terus dengan Tuhan. Saudara masih ingat ketika Daud mengambil itu tabut perjanjian ya saudara dari keluarga Obed Edom. Mari kita melihat tampak lain daripada pandangan tabut ini saudara ya. Dalam Bible Study saudara ikuti pelajaran hari Kamis saudara ya. Bagaimana isi daripada tabut itu adalah lambang pendurhakaan, lambang dosa manusia yang sudah ditutup oleh Tuhan melalui tutup pendamaian, kemudian dipercikan darah, ada tanda kematian. Ya. Penebusan dosa harus ada tanda kematian saudara. Tidak bisa dosa ditebus dengan barang-barang saudara. Itulah Allah kita melalui Yesus Kristus yang sudah menebus dosa manusia. Ditandai dengan kematian atau pertumpahan darah saudara. Karena dosa upahnya maut saudara. Ya, maut berarti jiwa, kematian. Jiwa ditandai dengan darah saudara. Makanya kalau untuk menebus maut, menebus kematian, harus ada darah yang ditumpahkan. Sama seperti ini ya, lambang kedurhakaan, lambang dosa manusia ditutup dengan tutup pendamaian, kemudian dipercikan darah binatang. Itu adalah gambaran ketika dosa-dosa kita ditutup oleh Tuhan. Kemudian dipercikan darah yang adalah darahnya sendiri. Yang tercurah di atas kayu salib. Disitulah dosa-dosa kita dibawa oleh Yesus di kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita. Mengampuni dosa saudara dan saya.
Itulah namanya penebusan yang sejati, saudara. Nah, dosa saudara dan saya sudah ditebus oleh Allah yang turun dari surga ke dunia, yang namanya jelas Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi dosa tidak dapat diselesaikan dengan barang-barang, saudara. Dosa harus diselesaikan atau ditebus dengan darah, dan itu Yesus sudah lakukan. Nah, mari kita melihat tampak lain daripada tabut ini, saudara ya. Bagaimana kehadiran tabut ini supaya ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ada di Yerusalem, saudara ya. Daud berusaha mengambil itu lagi. Yang firman Tuhan ceritakan ya, padahal tabut ini sudah ada di Yerusalem. Sudah ada di Israel, sudah ada di Israel. Ya, selama 20 tahun keberadaannya sudah ada. Tetapi Saul tidak punya hati untuk mengambil, memindahkan posisi tabut ini ke Yerusalem, ke bait Tuhan. Ya, tidak punya hati. Tetapi Daud ketika dia menjadi raja, nah ini juga pelajaran baik saudara ya. Kalau saudara diberkati dengan posisi yang bagus, jangan lupa rumah Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan, jangan lupa pelayanan Tuhan ya saudara ya. Daud ketika duduk menjadi raja, ya dia ingat itu tabut perjanjian. Dia tinggikan yang menjadikan dia berhasil. Ya saudara ya, nah, pelajaran lain yang kita dapatkan ini. Walaupun sepintas saya diingatkan ya. Kalau saudara diberkati, saudara sudah jadi orang istilahnya. Emangnya sekarang saya belum menjadi orang Pak Pendeta? Enggak, kalau sekarang sudah berhasil ya. Saudara diberkati, ingat saudara ya. Ingat rumah Tuhan, ingat cinta Tuhan, ingat pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, Daud kita kembali ya saudara ya. Daud dia bawa kembali itu tabut yang ada isinya di dalamnya saudara ya. Ada mana, ada tongkat Harun, ada 2 loh batu saudara ya. Kalau ini lambang pendurhakaan, lambang pelanggaran dosa, tetapi mari kita melihat dalam sisi sampingnya, sisi lainnya saudara ya. Mana adalah makanan bangsa Israel pada zaman mereka ada di padang gurun saudara. Ini melambangkan pada akhir zaman gereja Tuhan saat ini di mana saudara dan saya ada adalah firman Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita setiap hari. Setiap pagi Tuhan mencurahkan mana kepada bangsa ini. Setiap pagi dia bangun saudara ya. Sebab apa? Kalau terlambat mana ini leleh saudara. Ya. Makanya bangsa Israel pagi-pagi bangun memungut itu sebebas-bebasnya saudara. Tapi tidak boleh berkelebihan bahwa Allah cukup memelihara mereka hari lepas ke sehari saudara. Ya, jangan bangun siang-siang saudara. Itu berkat sudah dimakan ayam kata dia. Pagi-pagi cari firman Tuhan. Ya saudara, pagi-pagi cari firman Tuhan. Yang setiap pagi saya berupaya terus menghubungi saudara melalui renungan pagi dan renungan malam sebelum tidur saudara ya. Pagi-pagi mencari firman. Apa yang Tuhan ingin dengarkan pada pagi ini. Apa yang Tuhan ingin bicara pada pagi hari ini. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur Daud. Pertajam pendengaranku Tuhan seperti seorang murid ya, pada pagi hari. Ya, pagi-pagi cari firman saudara. Untuk apa? Kita minta Tuhan tuntun saya hari ini. Ya. Karena firman Tuhan menuntun dalam segala hal. Ya, firman Tuhan tidak terbatas menuntun kita. Tidak terbatas. Ya. Perkataan firman Tuhan sanggup menuntunmu. Apapun profesi saudara. Apapun kesibukan saudara hari itu. Firman Tuhan cukup menuntun kita. Sebab itu pagi-pagi cari firman Tuhan. Nah kemudian ada tongkat Harun. Itu lambang kepemimpinan saudara. Apa maknanya bagi kita? Sepanjang hari itu mari ya. Mari saudara ikuti tuntunan penolong itu. Bukankah Tuhan sudah berikan kita seorang penolong? Ya, Roh Kudus pribadi Allah sendiri. Ya, nantikan siaran lebih lanjut saudara ya untuk pelajaran Roh Kudus ini. Saudara, minta pimpinan Tuhan. Dia penolong. Aku sudah berikan penolong bagi kamu. Ya, saudara kita rendah hati. Kalau Tuhan sendiri sudah menawarkan penolong, Allah sendiri loh ya. Yang tahu ketidakmampuan kita, yang tahu keterbatasan kita. Mengapa kita ngeyel tidak mau dipimpin oleh penolong ini?
Sebab itu ya, tongkat Harun melambangkan kepemimpinan Musa dan Harun. Demikian juga tongkat ini menandakan kepemimpinan Roh Kudus menuntun saudara dan saya sepanjang hari. Kemudian ada 2 loh batu ya, hukum Taurat itu saudara ya, yang menandakan firman ini. Kalau pada zaman Israel itu tertera di pada loh batu saudara. Tetapi pada zaman sekarang hukum ini tertanam di dalam hidup saudara. Tertanam di dalam hati saudara. Mazmur pasal 1 ayat 2 menuliskan, kurenungkan firman-Mu. Nah itu di dalam saudara ya. Kita tidak bawa batu itu kemana-mana ya. Mazmur mengatakan kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu berarti ada dalam hidup kita. Nah kesimpulannya saudara ya, hati jiwa yang haus terus mau makan firman Tuhan. Hidup dituntun mau dengan segala kerendahan hati. Roh Kudus pimpinlah kami sepanjang hari ini. Dan firman Tuhan yang terus memenuhi hati pikiran kita. Sehingga mulut ini selalu mengucapkan kata-kata berkat saudara. Apa yang dilakukan Daud ya saudara pada waktu tabut ada di Yerusalem, bahkan sepanjang perjalanan Daud menari-nari mewartakan dengan seluruh orang-orang Israel, bersorak-sorai tidak malu saudara. Ya, Tuhan sudah pelihara kita. Ya. Nanti kalau ada orang tanya saudara, oh sehat ya Pak, puji Tuhan. Ya apa jawab saudara? Ya saya sehat. Karena saya bisa jaga kondisi, saya tidur cukup, saya makan cukup. Apakah itu jawabannya saudara? Berani katakan saudara, puji Tuhan karena Tuhan saya pelihara saya. Amin. Ya, Daud diejek saudara oleh istrinya saudara. Tetapi dia nggak peduli saudara. Karena apa yang diperbuat dia tahu kepada Allah siapa dia puji. Kepada Allah siapa dia sanjung. Kepada Allah yang maha besar. Mazmur 91 saudara ya. Kepada siapa dia naikkan pujian itu. Jelas saudara ya, Allah kita jelas saudara ya. Jadi jangan namanya Tuhan atau Allah saja tetapi saudara tidak kenal siapa dia. Mazmur 91 makanya Daud bersorak-sorai. Karena apa? Ini alasannya saudara. Mari saudara membuka dalam Mazmur 91. Ya. Dia tahu. Nah, demikian juga saudara jangan malu-malu saudara ya. Kalau saudara ditanya saudara ya. Wah luar biasa ya sekarang ya. Nah, saudara harus berani jangan malu-malu. Ya karena Tuhan saya menolong. Saya punya Tuhan yang sanggup menolong. Seperti Daud ini saudara ya. Jangan malu-malu saudara ya, nanti saudara ditanya, oh ini sehat ya? Ya karena saya makan vitamin, saya makan, saudara. Muliakan Tuhan, jangan malu-malu saudara. Supaya Tuhan dimuliakan. Engkau diberkati, muliakan Tuhan. Karena apa? Firman-Nya engkau renungkan. Jadi mulut ini tidak sulit ngomongkan kebaikan Tuhan. Karena pikiran saudara penuh dengan firman. Penuh dengan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah lakukan saudara. Ya, amin ya saudara ya. Oleh sebab itu Daud tahu kepada siapa dia berlindung. Kepada siapa dia berseru. Pasal 91 ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Perlindungan dan perteduhan. Ini sangat menjamin perjalanan hidup kita setiap hari. Yang akan kita lalui ke depan saudara. Kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh tempat perteduhan dari panasnya dunia ini. Ya, dari dinginnya kasih satu dengan yang lain. Kita butuh perteduhan yang dari Tuhan. Itulah kebutuhan kita saudara. Oleh sebab itu curi hatinya Tuhan dengan cara apa? Miliki rasa haus akan firman Tuhan. Kedua, mari dengan segala kerendahan hati minta tuntunan Roh Kudus setiap hari. Dan firman itu menjadi renungan setiap saat dalam pikiran kita. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Baca firman Tuhan, ingat-ingat kebaikan Tuhan. Saudara mau saya tuntun dalam hal ini, saudara bisa baca aja salah satu contoh, Mazmur 78. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan, sejarah bangsa Israel, ya. Tapi di situ juga Tuhan tegur kalau bangsa ini tidak bisa mengucap syukur.
Sejarah perjalanan bangsa Israel. Dari Tuhan mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir. Sampai dia pelihara sepanjang perjalanan, itu luar biasa saudara. Dan ingat lagi apa yang Tuhan sudah buat bagi saudara. Penuhi pikiran itu saudara. Renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah cara kita mencuri hatinya Tuhan. Sehingga kita menikmati apa? Perlindungan Tuhan setiap hari. Tempat perteduhan kita setiap saat. Sehingga kita tidak akan takut ya saudara. Menapak hari esok. Menapak sepekan ini. Bahkan pekan ke depan. Karena Tuhanlah yang menjadi perlindungan saudara. Tuhan yang menjadi perteduhan saudara. Oh nyaman saudara ya. Tuhan loh ya. Allah yang sudah menyelamatkan saudara. Allah juga setiap hari menjadi perlindungan saudara, menjadi perteduhan saudara. Pagi ini kita akan menikmati persekutuan melalui darah dan tubuh Tuhan ya, melalui perjamuan Tuhan. Mari. Bahwa apa yang kita lakukan bukan tradisi gereja, tetapi inilah perintah Tuhan langsung. Makanlah tubuhku, minumlah darahku sebagai tanda ya, persekutuan kita dengan Tuhan sampai aku datang kembali. Saudara ya, kita tetap setia menikmati perjamuan kudus ini. Menikmati perjamuan dengan Tuhan. Ada batasnya saudara, sampai dia datang kembali. Bertemu muka dengan muka. Bahkan sepanjang hari kita, Tuhanlah menjadi perlindungan saudara. Tuhanlah menjadi tempat perteduhan saudara. Haleluya. Amin. Saudara, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita akan berdoa agar perkenanan Tuhan menjadi bagian kita. Kita dilayakkan bersekutu dengan tubuh Tuhan. Kita dilayakkan bersekutu dengan darah Tuhan. Menyatu dalam hidup kita. Bermanunggal dalam hidup kita. Memimpin setiap perjalanan hidup kita hari lepas ke sehari. Bapa di surga, kami seluruh jemaat Tuhan akan menyambut perjamuan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kelemahan kami, dosa dan pelanggaran kami. Agar kami layak menerima tubuh dan darah Tuhan dalam hidup kami. Bermanunggal dalam hidup kami. Memimpin hidup kami Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Haleluya. Layakkan kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami mau menerima perjamuan Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Tanda kesetiaan kami yang oleh kemurahan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, kami akan sambut perjamuan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara ya, kita naikkan pujian salibmu, salibmu. Sementara kita siapkan tubuh dan jamuan Tuhan. Salibmu, salibmu, pulihkanku. Salibmu, salibmu, bebaskanku. Ku naikkan syukurku buat karya salibmu. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus sungguh ajaib. Salib Yesus selamatkan hidupku. Salibmu, 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 pulihkanku. Haleluya. Salibmu, salibmu, bebaskanku. Naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukurku buat karya salibmu. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus sungguh ajaib.
Salib Yesus selamatkan hidupku. Salib Yesus selamatkan, salib Yesus selamatkan, salib Yesus selamatkan hidupku. Mari angkat tinggi tubuh Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkan cawan Tuhan. Haleluya. Tinggikan korban Tuhan yang sudah mati bagi saudara dan saya. Angkat tinggi cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita minum cawan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan kesempatan lagi pada pagi ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami senantiasa Tuhan, untuk tabut perjanjian itu senantiasa ada dalam hidup ini. Tabut perjanjian yang melambangkan adalah Yesus sendiri. Ada mana setiap hari, firman-Mu menjadi makanan dalam hidup kami. Ada penolong Roh Kudus yang menuntun kami setiap hari. Bahkan menjadi renungan kami setiap saat. Hati dan pikiran kami dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga senantiasa kami menikmati, Engkaulah Tuhan perlindunganku, Engkaulah Tuhan perteduhanku Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas, kami tidak akan khawatir. Karena Allah sendiri yang mengcover hidup kami setiap saat, setiap detik dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan kiranya menyertai kami sepanjang sepekan ini. Kami menyerahkan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur buat perjamuan Tuhan yang kami boleh nikmati pagi ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Marilah saudara, arahkanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan. Mohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, perjanjian berkat Allah, berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub menjadi bagian kami. Kami pun anak-anak keturunan Abraham rohani yang juga menjadi bagian berkat-Mu Tuhan. Dan berkat kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Bahkan penyertaan penghiburan, kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kami. Menyertai dalam setiap langkah kami. Kiranya melingkupi hati dan jiwa kami. Bahkan dalam segenap hidup kami. Turunlah kiranya berkat Tuhan atas setiap rumah tangga kita. Berkat Tuhan atas setiap usaha dagang dan pekerjaan kita. Berkat Tuhan atas pendidikan cita-cita masa depan anak-anak kita.
Berkat Tuhan atas setiap ibadah, pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tetaplah berjalan bersama Tuhan ya, bangkitkan kerinduanmu akan tabut perjanjian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.